Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selaparang TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara bimbingan rohani pengajian bulanan Pemda Kabupaten Lombok Timur. Dan pada kesempatan kali ini merupakan bimbingan rohani di sesi kedua di bulan September 2021 bertempat di Masjid Agung Al-Mujahidin Selong. Dan pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA akan menyampaikan tausiahnya. Tidak berlama-lama pemirsa, inilah bimbingan rohani pengajian bulanan Pemda Kabupaten Lombok Timur. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah. Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, segenap karyawan dan karyawati lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur beserta Bapak Ibu hadirin hadirat dari berbagai unsur, dari berbagai instansi pemerintah Kabupaten Lombok Timur, TNI, Polri, Polres Lombok Timur. Singkatnya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang tiang muliakan, meskipun undangan yang tiang terima, undangan untuk menjadi penceramah, tapi di sini tidak ada niat yang untuk menceramahi Bapak Ibu sekalian. Insyaallah hanya mengajak untuk kita berdiskusi, jika diperkenankan. Jika diperkenankan, diperkenankan doa, insyaallah kita berdiskusi, kita berbagi ataupun tanya jawab, bebas, sebebasnya dan sepuasnya, insyaallah. Terlalu banyak tema, bingung mana yang mau dipilih, terlalu banyak masalah yang kita hadapi, terlalu banyak, semua terlalu banyak, dan juga terlalu banyak ilmu insyaallah yang sudah kita konsumsi dari mana-mana. Bapak Ibu juga alhamdulillah insyaallah bagian daripada orang-orang yang banyak berpengalaman. Sebagaimana kita tahu, pengalaman apa yang katanya guru terbaik. Maka kita berbagi di sini, insyaallah. Hanya saja beberapa menit ke depan, mungkin sebagai pengantar, karena kita sudah memasuki bulan Safar. Mungkin ada manfaatnya kita mengupas sedikit saja tentang hal menarik tentang bulan Safar, mengenai bulan Safar, karena ada hadisnya, hadis spesial menyebut tentang bulan Safar, di mana Rasulullah SAW bersabda, hadis sahih riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, la adwa wala tiyarah wala hamata wala safar. Kan? Anak Safar. Kita sudah masuk bulan Safar. Tanggal berapa Safar sekarang? Pokoknya pertama bulan Safar. Nabi pernah menyinggung bulan Safar. Hadis lengkapnya
Sekali lagi, la adwa, tidak ada yang namanya adwa. Nabi bilang enggak ada namanya adwa, atau tidak benar adanya adwa. Apa itu adwa? Penyakit menular. Yo, hadis sahih ini. Hadis sahih ini. Tidak ada penyakit menular kata Nabi ini. Subhanallah. La adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Tapi bukan berarti saya menghimbau lepas maskernya sekarang, enggak ya. Pahami dulu. Apa maksudnya tidak ada penyakit menular? Jadi ngene ceritanya. Dulu orang-orang jahiliyah di masa Nabi, di saat Nabi menyabdakan itu, orang-orang jahiliyah ada keyakinan mereka bahwa beberapa penyakit dapat menular tetapi menularnya itu dengan sendirinya, dengan kekuatan yang dimiliki oleh zat penyakit itu sendiri, tanpa campur tangan, tanpa ada sangkut pautnya dengan kehendak dan kuasa serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang jahiliyah keyakinannya. Penyakit ini luar biasa kuat. Sang patut disembah karena penyakit ini saking kuat. Nah, orang jahiliyah dulu. Saking hebatnya penyakit ini menular dia. Penyakit ini yang hebat. Penyakit itu dengan zatnya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan. Kalau seperti itu jelas tidak boleh. Syirik dan tidak benar. Maka Nabi pun berkata, la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya dengan sendirinya, tanpa izin Allah. Itu yang ingin dihapus sama Nabi. Waktu itu ada sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, dia bilang tidak ada penyakit menular. Sementara pernah tiang lihat onta, korengan onta ini ada penyakit kulit kudis lah semacam ini. Tiba-tiba datang onta lain mendekat, yang normal sehat, tentu menular dia langsung. Korengan ya onta yang belakangan datang ini. Bagaimana itu ya Rasulullah? Sementara sudah bilang tidak ada penyakit menular. Apa jawaban Nabi? Nabi membalas dengan pertanyaan, "Wa man a'dal awal?" Terus siapa yang menularkan penyakit itu ke onta yang pertama? Kata Nabi. Jadi tetap Nabi tolak bahwa itu yang ke onta yang kedua itu, yang belakang kemudian itu, bukan karena tertular si pertama. Kalau karena tertular, terus dari mana dia tertular yang pertama ini? Coba jawaban Nabi, cerdas. Tapi maksud Nabi apa? Maksud Nabi itu, sebagaimana yang pertama itu penyakit kulitnya itu semata-mata karena kehendak Allah, izin Allah, kuasa Allah, maka yang tertular sekalipun, yang tertular itu juga tidak lepas dari itu. Jadi waktu itu masih Islam baru-baru hadir, keyakinan jahiliyah masih kental, masih melekat. Fokusnya Nabi akidah, karena dilihat banyak yang berkeyakinan satu benda itu sendiri yang membawa manfaat mudarat tanpa campur tangan Allah. Makanya Nabi bilang seperti itu. Orang jahiliyah maupun orang Islam lagu orang Islam kan baru-baru masih mu'alaf doang, masih ada sisa-sisa penyakit ini menular dengan zatnya. Makanya Nabi mengatakan la adwa, tidak ada itu. Bukan maksudnya tidak ada yang menular sama sekali, tidak ada yang menular tanpa izin Allah.
Buktinya setelah lama umat Islam ini berjaya, tersebar. Nabi bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha." Kalau kalian mendengar ada wabah masuk satu negeri atau satu kota, jangan masuki dia. Berarti kan Nabi mengakui ada penyakit menular. Cuma masalahnya Nabi yang ingin Nabi hapus keyakinan bahwa penyakit menular itu dengan sendirinya, bukan dengan izin Allah. Itu maksudlah adwa. Apa lanjutannya? Kata Nabi, la adwa wala tiyarah. Juga tidak ada yang namanya tiyarah. Nasibnya kenana tiyarah. Juga tradisi orang jahiliyah. Tidak tahu, mungkin sampai sekarang ada. Kalau ada Pak, sang keturunan jahiliyah itu. Tiyarah itu dulu orang-orang jahiliyah keluar rumah, pergi begawe, pergi kerja, pergi cari rezeki, pergi bisnis, atau pergi menghadap penguasa dan lain-lain. Pergi musafir. Dilihat dulu burung yang berterbangan pagi-pagi nih, kan pagi-pagi banyak burung. Dia keluar, orang-orang dulu nih, dilihat burungnya dulu. Kalau dia terbang ke kanan, ke arah kanan, lanjut. Tapi kalau dia terbang ke kiri, tama, tutup pintu. Kenapa begitu? Kalau dia terbang ke kiri, isyarat sial, isyarat tidak bagus, isyarat urungkan perjalanannya, tidak bagus. Nasibnya tidak bagus, perhitungan macam-macam. Itu kepercayaan orang jahiliyah dulu. Juga dihapus sama Nabi, la tiyarah. Enggak boleh begitu, tidak ada seperti itu. Jadi yang Nabi hapus di sini apa? Bergantung sama makhluk. Apalagi binatang, tidak jelas. Bergantung, dan yang ingin Nabi hidupkan adalah kita tawakal, kita yakin dan percaya kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bilang begini, masalahnya sering terjadi, sering terbukti. Kita bilang tidak benar, sering terbukti. Nah, mungkin sering kita dengar begini. Kita bilang syirik, kita bilang Nabi bilang tidak ada, tapi kok terjadi terus? Misalnya ada orang bilang jangan ke sana jelo ini, nanti tidak bagus. Tentu biasa tidak bagus doang jelo itu. Kan Nabi sudah. Nah, bagaimana? Kalau ada yang bilang begitu, seakan-akan berusaha membenarkan itu. Sudah dijawab sama Nabi. Apa kata Nabi? At-tiyaratu ala man tatayyar. Yang namanya sial itu berlaku atas atau bagi orang yang percaya kepadanya. Coba. At-tiyaratu ala man tatayyar. Kenapa terjadi sewaktu-waktu benar? Karena diyakini ada sugesti yang kuat di situ. Dia percaya, ya sudah. Coba dia. Jadi sebagai hukuman atas orang itu, si percaya itu, ya, benar terjadi, ditimpakan kepadanya sesuai kepercayaannya. Coba dia pasrah, yakin sudah sama Allah, yakin sama innallaha ala kulli syai'in qadir. Coba dia tetap optimis, sebagaimana itu yang ditanamkan terus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain ceritanya. Baik. Itu wala tiyarah. Tidak ada yang namanya tiyarah. Apa lanjutan Nabi? Wala hamah. Dan tidak ada yang namanya hamah. Juga kepercayaan orang jahiliyah. Apa itu wala hamah? Jadi burung hantu, bumah. Burung hantu juga orang jahiliyah dulu. Kalau dilihat ada burung hantu di atas rumah, hinggap di atas satu rumah, langsung yakin keyakinan akan ada musibah atau akan terjadi sesuatu yang sial bagi penghuni rumah itu.
Nah, begitu. Itu juga Nabi hapus, tidak ada seperti itu. Bergantung sama makhluk tidak ada. Tidak boleh. Taib. Terakhir, nah ini yang ingin kita kejar. Wala safar, dan tidak ada bulan safar. Sementara kita sekarang bulan safar. Ini sudah masuk bulan safar. Tidak ada yang namanya bulan safar. Begitu juga tradisi orang jahiliyah. Tradisi orang jahiliyah, kepercayaan tradisional orang jahiliyah, bahwasanya bulan safar itu bulan yang tidak baik untuk melakukan hal-hal besarkah, merari misalnya, bangun rumah. Sampai sekarang mungkin ya Bapak Ibu, banyak sekali belian-belian di sekitar kita. Padahal sudah tahun berapa itu? 1400-an tahun lalu Nabi sudah hapus semua itu. Hadis sahih lagi. Tapi kenapa ada sampai sekarang? Ini kita coba kita kepoin istilahnya ya. Kok bisa ada? Kadang-kadang orang-orang yang saleh, ahli ibadah menyampaikan seperti itu. Dendek jelo ini, dendek bulan ini. Bulan ini kurang bagus. Dan ahli ibadah. Kadang-kadang tuan guru juga. Nah, kok bisa itu? Kok bisa itu? Nah, sekarang kita kupas bersama insyaallah. Sedikit saja. Habis itu kita tanya jawab. Pertanyaan bebas, bisa di luar tema. Sedikit lagi insyaallah. Jelas suratnya nggih? Alhamdulillah. Wala safar, kata Nabi. Apa maksudnya wala safar? Tidak ada yang namanya sial-sial atau waktu kurang bagus lek bulan safar. Dulu orang-orang jahiliyah pada bulan Syawal dah. Bulan Syawal juga para orang-orang jahiliyah biasa menghindari. Syawal, Safar dan beberapa bulan lain dihindari untuk bangun rumah, menikah, begitu-gitukah, musafir, dan lain-lain. Nabi bilang tidak ada. Nah, ada juga yang kita sering dengar, apa ini? Di bulan Safar tahu nah. Selalu kita dengar itu. Bilang tahun selalu hangat perbincangan. Apa ini? Rebo bontong. Rebo bontong. Kali bulan Safar jatuhnya itu. Bulan Safar, Rabu terakhir bulan Safar. Dan kita sudah bulan Safar. Rabu bontong atau bahasa Jawa Rabu wekasan ngono lah. Rabu bontong. Kenapa ada Rabu bontong? Dan ini masyarakat muslim kita yang percaya. Dan percaya tidak percaya Bapak Ibu, lihat dalam kitab para ulama dijelaskan Rabu bontong. Pertanyaan terus dia, kan hadis begini, kenapa ulama begini, kenapa tuan guru kita begini, sebagian. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Penting ini menyangkut akidah. Kalau kita camkan penjelasan uraian dari awal hadis tadi sampai akhir, inti prinsipnya di mana? Prinsipnya di akidah, kepercayaan bahwa sesuatu itu ia bermanfaat dan bermudarat dengan sendirinya. Itu yang dihapus sama Nabi sebenarnya. Coba ulang malak dari awal hadis. La adwa, tidak ada penyakit menular. Kan ada penyakit menular. Ya, ada penyakit corona ini kan. Dan lain-lain. Terus kenapa Nabi bilang begitu? Masa para dokter bertentangan dengan hadis? Tidak begitu. Maksud Nabi itu tidak ada yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Oh, ini terus. Dan kalau ada yang masih berkeyakinan penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, syirik dia, jelas. Atau kufur lah paling tidak. Dan ini memang akidah Ahlus Sunnah begitu.
Misalnya air ini mengenyangkan, kayak kita bilang, sebutlah mengenyangkan dengan sendirinya. Air ini ada sesuatu yang bersumber dari zatnya yang luar biasa sehingga membuat kita kenyang. Kafir itu. Tapi kan insya Allah tidak ada seperti itu kan. Semua yakin bahwa walaupun ini mengenyangkan, walaupun ini ngombe-ngombe, tetap dengan izin Allah kan aman jadinya. Buktinya setelah kita kenyang apa kita bilang? Alhamdulillah kita bilang kan. Tidak kita bilang alhamdulillah air lil aqua, kan itulah. Berarti aman. Selama kita meyakini sesuatu itu bermanfaat ataupun bermudarat, terserah. Dengan izin Allah aman, masih aman ini. Tapi kalau kita bilang itu yang bermanfaat dan bermudarat zatnya sendiri tanpa campur tangan sang Khaliq, itu yang tidak boleh, malah bisa menjerumuskan kepada syirik. Nah, itu fokusnya Nabi dalam hadis itu, la adwa wala tiyarah. Yakin bahwa burung itu sih berbadak dengan sendirinya. Burung itu yang punya kekuatan, inilah zatnya sendiri. Itu yang tidak dihapus sama Nabi. Maka begitu juga la safar. Tidak ada yang namanya Rebo Bontong, tidak ada yang namanya sial di bulan Safar. Sama dengan yang tadi. Apa yang dihapus sama Nabi di situ? Berkeyakinan bahwa bulan ini sendiri dengan zatnya yang memberi manfaat dan mudarat, dengan zatnya sendiri tanpa campur tangan Allah, itu yang tidak boleh, tidak ada kata Nabi. Jadi kan sesuai dia, selaras dari awal sampai. Tapi kalau kita berkeyakinan, misalnya bulan Safar ini kurang bagus, Allah sudah membuatnya seperti itu, misalnya ini, Allah sudah taruh sesuatu pada bulan Safar ini sehingga bulan Safar ini agak kurangan membawa keberuntungan dengan kehendak Allah. Nah, kalau seperti itu masih aman, masih aman. Contoh tasbih ini, atau dedek tasbih jimat. Oh, jimat itu, jimat, apapun bentuk jimat. Sebutlah tasbih ini jadi jimat, atau batu cincin ini jadi jimat. Wih, batu ini luar biasa, mengandung kekuatan yang sifatnya zati dari zatnya. Saking hebatnya, maka dia membawa rezeki, mendatangkan dengan memakai ini tanpa, dalam tanda kutip, tanpa campur tangan izin Allah. Syirik. Itu maksudnya pakai jimat syirik. Ana hadisnya, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Hadis ini, barang siapa menggantung kalung, pakai kalung jimat, maka dia syirik. Maksudnya seperti tadi, barang siapa memasang jimat dengan keyakinan jimat itu yang si buruk belono, maka syirik jelas. Karena itu keyakinan jahiliyah dulu pada saat Nabi mengeluarkan kata-kata itu. Berarti andai kata batu ini membawa berkah. Kenapa membawa berkah? Allah titip keberkahan padanya misalnya. Atau ngene, karena dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan kalamullah, dibacakan asma'ul husna, dibacakan selawat, jadi berkah ya batu cincin ini. Karena berkahnya, maka kalau dibawa insya Allah mudah segala urusan. Berkat bacaan Quran, berkat selawat yang dibaca, misalnya gitu. Sama atau beda dengan yang tadi? Beda. Yang kedua tadi aman, tidak masalah. Dalam arti tidak sampai syirik.
Karena yang namanya syirik itu meyakini sesuatu benda ini sendiri. Kenapa kita berdoa waktu sebelum makan? Apa doa kita sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Apa arti doa itu? Ya Allah, berkahi kami dalam rezeki kami ini, fima razaqtana wa qina adzaban nar, dan jauhkan kami dari api neraka. Coba apa hubungannya kita makan dengan api neraka? Kalau berkahi rezeki kami, nyambung kan? Kan kita mau makan rezeki ini. Selamatkan dari api neraka. Yo. Apa hubungan makanan dengan api neraka dulu? Ada hubungannya jelas. Maksudnya apa? Selamatkan kami dari keyakinan bahwa nasi ini yang mengenyangkan dengan sendirinya. Kenapa kalau kita meyakini seperti itu? Soalnya syirik dan menjerumuskan ke api neraka. Maksudnya, ya Allah, berkahi rezeki kami ini dan jadikan kami tetap yakin bahwa selaput manfaat si datanglah nasi ini murni dari Engkau, ya Allah, sehingga kami selamat dari api neraka. Kenapa? Karena kalau jadi nasi ini sebenarnya mirip-mirip kan jimat. Kalau kita bilang jimat ini kita pakai syirik, karena kita mengambil manfaat daripada jimat. Bernasi, makan nasi juga syirik, karena kita mengambil manfaat dari nasi. Kita minum obat juga syirik, karena kita ambil manfaat dari obat. Kita ambil manfaat dari mana-mana ini. Kita ambil manfaat dari kipas supaya kita tambah sejuk. Syirik sejari dah, kan kita mengambil manfaat. Tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Karena walaupun kita mengambil manfaat dari ini, dari ini, dari itu, dari ini, dari mic. Ini kan saya ambil manfaat dari mic supaya suara saya keras. Semuanya ini keyakinan saya dengan izin Allah doang ini. Semua benda ini tidak punya manfaat yang murni. Semuanya dari Allah. Namun menuju aman. Maka jimat apapun namanya, jika keyakinannya sama seperti kita pakai kipas, mic dan lain-lain, air, makan, tidak syirik dia. Kembali ke Rabu Bontang, kembali ke bulan Safar. Kalau kita yakin bahwa bulan itu sendiri satu waktu atau satu tempat atau satu bintang atau satu apa dengan sendirinya zatnya murni membawa manfaat ataupun mudarat, jelas tidak boleh. Tapi kalau kita bilang mudaratnya itu dari Allah, dengan kehendak Allah, manfaatnya dari kehendak Allah, silahkan. Anda tidak syirik, dan itu kembali ke masing-masing. Soal percaya tidak percaya masing-masing. Contoh ini, ada namanya pengalaman Bapak Ibu. Pengalaman ini dia harus ada hadisnya. Dia harus ada hadisnya. Contoh, ada dua jalan. Orang yang jalan ke situ biasanya sekat nyampe. Orang yang jalan lewat sini cepat dia nyampe. Bercerita ya kepada orang, tidak usah lewat sini, karena kalau lewat sini tidak nyampe-nyampe loh. Terus di sini lewat sini saja. Masa harus kita bilang apa hadisnya dulu? Kan enggak ya. Pengalaman arana ini. Pengalaman. Dah harus ada hadisnya itu aja. Ada dua dokter. Satu dokter biasanya sebang doang pasien sugul, lekan praktekna. Ada satu dokter senyum, ramah, becat, sehat dengan. Berceritalah orang, tidak usah ke dokter yang itu. Nanti sial sudah kan? Nanti sial sudah, sebang-sebang sudah nanti. Lebih baik ke dokter yang ini. Masa syirik itu? Tidak syirik. Masa kita perlu cari hadisnya? Tidak perlu. Kenapa? Karena itu berdasarkan pengalaman dan tidak ada menisbatkan manfaat kepada makhluk. Semuanya dihubungkan dengan Allah. Menuju aman, Wah. Silahkan habis itu mau bilang apa-apa.
Dan silahkan mau percaya tidak percaya. Mau tidak percaya, anang dokter sini wah, terserah. Mau tidak percaya, saya percaya sama sida, saya ke dokter yang itu saja. Tidak masalah. Pengalaman namanya itu. Bukan berdasarkan hadis atau bukan berdasarkan Quran, tapi berdasarkan pengalaman. Tidak masalah itu aja. Berdasarkan pengalaman yang disandarkan tetap kepada Allah, kehendak Allah. Nah, ceritanya para ulama lain pengalamannya begitu di bulan Safar. Arak doang lah. Orang tua, para ulama apa gitu. Maka berceritalah ya, asawah dedek merarik di bulan Safar. Dedek bangun balik di bulan Safar. Sama seperti tadi dokter, seperti tadi berdasarkan pengalaman. Benar tidak benar, Allahu a'lam. Percaya tidak percaya, tidak masalah. Kenapa? Bertentangan kaca hadis tidak. Karena hadis yang tadi sudah paham kita konteks judul pembahasannya itu tentang keyakinan si Bruno, meyakini bahwa sesuatu itu tidak dari Allah tapi murni daripadanya, baik manfaat ataupun mudaratnya. Nah, disitulah kemudian kita bijaksana di sini mengajak kita lebih bijaksana. Di sekitar kita banyak yang mohon maaf lalu ustaz berawat kepada ustaz, pergi ke kubur, ngadu jimat atau percaya li apa. Kita tidak mendukung semua itu, tapi bijaksana juga dedek keji-keji syirik. Tidak bagus juga. Karena suuzon kepada sesama saudara tidak bagus, apalagi menyangka dia syirik. Kenapa tidak bagus? Karena syirik yang namanya syirik sudah keruan sekarang syirik itu. Meyakini bahwa sesuatu itu murni daripadanya, ia disembah. Apakah itu yang dilakukan sama masyarakat awam kita? Seawam-awamnya, insya Allah tidak diyakin bahwa jimat ini sih bermanfaat. Atau ai ini si nyembuhan. Seawam-awam dengan husnuzan kita ini. Buktinya semua mereka begitu sembuh, begitu terkabul hajat alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Berarti sebenarnya aman akidah. Itu hanya wasilah doang, sebab doang, perantara doang. Maka maksud saya seperti itu. Tidak kita dukung tanang belian, bermistis-mistis. Tidak. Tapi juga tidak kita sedikit-sedikit syirik. Tidak boleh juga. Sesuai umat Islam dengan muka bumi ini semuanya syirik. Ya, wallahu alam. Masih ada waktu mungkin 15 menit lah kurang lebih. Saya mau mendengar dari Bapak Ibu kira-kira teguran, nasihat ataupun pertanyaan untuk kita diskusikan. Silakan. Ibu-ibu silakan. Boleh saya langsung Boleh? Ya. Ada kira-kira tinggal angkat tangan dan bersuara. Ibu-ibu boleh maju. Nah, sila. G. Oh, pakai mic bagus. Masya Allah teman. Udah bawa senjata kan Pak? Mohon izin Pak Ustaz. Sila G. Kebiasaan kita di kampung satu dengan satu ini masih setiap kita mau melaksanakan zikir atau takbir, para orang tua kita mencari kemenyan yang akan dibakar sebelum kita zikir. Kemenyan yang ada di mana? Ya. Kemenyan yang ada di mana? Yang kebetulan masih termasuk di Darmasari, Desa Sumayan. Nggih, kemenyan apa? Kemenyan yang biasa untuk dibakar yang di pasar. Oh, nggih. Sebelum kita zikir maupun takbir, orang tua selalu mana kemenyannya? Apakah kita mau melaksanakan zikir itu harus menggunakan kemenyan itu baru diterima, ataukah kemenyan itu membuat kita syirik kepada Allah? Terima kasih. Nggih. Jazakumullah. Bakar kemenyan di saat berzikir. Ada adat di daerah Bapak beliau ini, bukan hanya di tempat beliau,
Kalau kita ke Mekah, mudah-mudahan yang belum bernasib segera bernasib, yang sudah pun bernasib lagi insyaallah. Di Mekah itu dengan tawajib sudah menjamin tradisi. Di Mekah itu sudah seperti itu. Kalau zikir, acara majelis taklim, wajib itu bakar kemenyan. Tapi di sana enggak menyan, kita sebut ya bakhur, kita bilang. Atau apa bahasa? Dupa kan ke? Dupa kayu-kayu gahru itu. Kenapa seperti itu? Kenapa ditradisikan begitu? Ada dasarnya. Nabi, saya tidak hafal hadisnya, tapi isinya adalah bahwa malaikat menyukai bau-bau gaharu itu. Menyan-menyan yang harum. Nabi menyebut jenis gaharu. Gaharu kalau bahasa kita. Itu disukai oleh para malaikat, kata Nabi. Nah, sehingga para ulama kita bakar itu. Kenapa? Biar malaikat kumpul. Malaikat ini kan makhluk-makhluk bersih, makhluk-makhluk suci, ya. Dan kalau malaikat ini bagus-bagus, pasti mendoakan yang bagus-bagus, ngonolah. Jadi itu yang diundang dengan itu, biar pada datang. Sebenarnya majelis zikir doang, kata Nabi, hafathumul malaikah. Ya, di mana ada majelis zikir, pasti malaikat di situ berkumpul. Nah, cuma kita menjamu, istilah Anda menjamu lagu menghormati tamu malaikat ini dengan bau-bau harum. Agar betahkah? Biar dia betah dengan ya. Makanya yang namanya bau-bau itu dalam Islam sangat diperhatikan. Orang yang baru makan bawang dilarang masuk masjid, kan? Disunahkan pakai minyak-minyak wangi dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena malaikat suka. Bayangkan sudah berzikir tapi bau sudah nauzubillah min zalik. Kan malaikat juga walaupun hadir terpaksa ya hadir, kan? Sambil tutup hidung, oh kasihan. Ya, itu sebabnya. Bagus, itu tradisi yang mulia, tradisi yang ada dasarnya dalam sunnah dan kita. Nah, ini juga penting untuk diketahui. Sebagaimana malaikat ada yang disukai, begitu juga bake, jin. Ada yang disuka, ada yang tidak. Karena itu, yang pok dengan toa itelai, orang-orang tua kita, bayi kan, suruh jauh bawang putih. Apa ini kan? Tapi kalau kita paham, wajar ini. Menurut sepengetahuan beliau-beliau kah, jin itu ndak demen ngambuk bawang putih. Jadi itu dipasang agar begitu mendekatnya dia, karena jin ini suka, bukan hanya jin, semua makhluk demen lek bayi, malaikat demen lek bayi, manusia juga suka sama bayi. Bayi ini kan karena dia bersih, suci, cahayanya itu mungkin yang menarik aura-aura itu, karena dia fitrah. Jin juga suka. Lakukan jin ini lengeru kan, gitana sebaiknya nyorak ya, jelek rupanya jin itu, telinganya, tangannya lebih panjang dari badannya, kena keruan, bertaring. Jadi kan takut bayi. Mun malaikat ini kan inges ya, jadi bayi melihat malaikat senyum. Makanya lebih sering nangis bayi malam hari, karena di situ diajak main sebenarnya sama jin, lakukan si lengeruan, nangis dia. Nah, dikasihlah seperti itu sama orang tua kita, konon, karena katanya tidak disukai baunya. Nah, sebatas itu kan. Nah, ini contoh denek dengan syirik ini, tidak sama seperti kita pernah tiang contohkan di mengusir jin. Jin ini kan makhluk dengan bawang putih. Bawang putih kan makhluk. Syirik katanya ya. Bawang putih ini jin beli apa? Syirik dibilang kan? Ke syirik. Sekarang bagaimana orang yang mengusir burung dengan sawah ini? Apa namanya? Orang-orangan ini teh? Itu kan mengusir endah, mengusir makhluk dengan makhluk. Apa bedanya coba? Harusnya ini lebih syirik karena berhala jamak pasang ini lebih syirik ini. Tapi kok tidak ada yang bilang syirik.
ngajak mengusir makhluk dengan makhluk. Ini jin makhluk, bawang putih makhluk. Nah, disitulah ketidakbijaksanaan kebanyakan orang. Tidak syirik, tidak syirik, tidak ada yang syirik. Baru dikatakan syirik sekali lagi meyakini bawang ini masih si. Nah, tapi kan tidak ada. Tidak ada begitu. Tetap keyakinannya Allah dengan izin Allah doang. Memang Allah sudah membuat bake itu didemen ngambuk sekene ini, Pak. Jadi kalau begitu kan tidak masalah. Hal-hal ini sederhana Bapak Ibu. Tapi banyak yang tidak menjangkau, yang menyadarinya, dan itu fatal akibatnya. Syirik. Orang pergi ke kubur syirik langsung jawaban. Orang pergi ke kubur syirik, padahal coba dia buka kitab. Imam Syafi'i bilang bingung arah masalah fikih, tidak tahu jawabannya, apa yang dilakukan. Imam Syafi'i sendiri bercerita ini, setiap saya ada masalah saya pergi ke kubur Imam Abu Hanifah, di sana selesai masalah saya. Imam Syafi'i. Coba. Masa syirik? Berarti imamnya syirik, Imam Syafi'i, no? Subhanallah. Tidak begitu. Kita harus adeng-adeng kita lihat ada apa yang niatnya begitu, apa niatnya ke kubur. Kalau niatnya mengambil berkah, yang mana berkah ini dari Allah, tapi Allah taruh berkahnya itu di orang-orang yang dekat kepadanya, yang cinta kepadanya, di antaranya penghuni makam orang saleh ini. Apa tak? Kan kita di sana menjemput berkah dari Allah sebenarnya. Yang kebetulan tono-tono nolo si Allah Taala berkahnya. Seperti kita mengambil madu di lebah. Seperti kita mengambil susu di sapi. Seperti kita mengambil sebut luwe-luwe. Maka begitu juga kita mengambil ilmu dan berkah di para ulama, para aulia. Masa lalu dengan anak sapi bait susu, tidak ada yang bilang syirik. Ada yang bilang syirik? Tidak ada. Orang pergi ke waliullah ngambil berkah, syirik coba. Disitulah syaitan pintar, dia berbisik. Orang ke lebah cari madu aman. Tapi saking tidak senangnya lihat kita dekat sama orang-orang saleh. Jadi begitu kita dekat sama orang saleh, syaitan ini yang berbisik, syirik. Nah, hati-hati, syaitan itu juga ada dari bangsa manusia. Yang dikit-dikit syirik. Tinggalkan saja itu. Susah hidup kita nanti. Semuanya jadi tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Sebelum kita tutup, mohon maaf jika sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam 8 kurang. Oh, 9. Insyaallah kurang insyaallah. Ibu-ibu maju silakan. Oh, nggih, silakan. Ada ya? Mungkin mic-nya boleh tapi tidak nyampe mungkin. Silakan ibu-ibu bisa bersuara di tempat karena suaranya sangat lantang biasa sama ibu-ibu aja. Jadi baik, sambil menunggu pertanyaan, kembali ke Rebu Bontong. Jadi Rebu Bontong ini tidak ada hadisnya jelas, sepakat. Hadisnya tidak ada. Tapi berdasarkan pengalaman orang-orang saleh, berdasarkan penemuan keinginan tajuluk, ada istilah kasyaf, ada istilah penggitaan itu, li julu Rebo terakhir bulan Safar, bom penggitaan balak pada turun. Itu dilihat. Dan beliau-beliau sendiri yang bercerita ini, tidak yang ngarang-ngarang. Sehingga beliau menasihati, ya kalau hari Rebo pada sembahyang, pada ini. Ada hadisnya? Tidak ada. Terus berdasarkan pengalaman, berdasarkan penemuan, seperti yang sebutkan tadi contoh-contoh. Dede anak dokter ini, dede anak berdasarkan pengalaman. Ya. Ada orang tinggal di rumah ini nyaman ya, kemudian pindah ke rumah lain, dede nyaman. Berceritalah dia
Dendek tidak usah tinggal di rumah ini, tinggal di sini saja, tidak nyaman sudah nanti di situ. Kan ini berdasarkan pengalaman. Tidak perlu arah hadisnya kah? Yo apa hadisnya ini kanggo tonon? Tidak perlu ada. Karena memang berdasarkan pengalaman, selama kenyamanan dan ketidaknyamanan itu sama-sama kita yakin dilakukan Allah doang, silahkan. Silahkan. Ya, maka begitulah ceritanya Rebu Bontong. Ala kulli hal, bagaimana sikap kita? Yakin Allah memberikan kebaikan di bulan apapun, di hari apapun. Tetapi jika kita jadikan Rebu Bontong misalnya, kita jadikan justru motivasi untuk kita semakin berlindung kepada Allah. Misalnya lejulun itu berzikir, jadi motivasi berzikir, silahkan. Silahkan, tidak masalah. Ya, bukan motivasi untuk pesimis atau takut nyebuk ngono, mentang-mentang Rebu Bontong, jangan. Tapi karena Rebu Bontong kita, ya Allah lindungi kami dari semua balak di semua hari, silahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah ada? Kalau tidak ada kita berdoa. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan insyaallah kita akan bersilaturahim kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Untuk diketahui barangkali sekedar penekanan, memang perkara akidah ini banyak masjid, banyak tiang temukan masjid mengkaji fikih, mengkaji tasawuf, mengkaji tarekat, macam kajian, mengkaji macam-macam, tapi akidah ini jarang. Kalaupun ada kajian-kajian akidah, tapi mohon maaf berseberangan dengan jumhur ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas ulama kita berakidah A, tapi jarang dikaji. Yang banyak buka kajian akidahnya B, C, D lain. Tidak dikenal, tidak diajarkan oleh mayoritas ulama kita. Sayang, 1000 kali sayang. Makanya tiang waktu di Islamic Center, alhamdulillah tiang pegang akidah. Itu pun tiang usul sendiri. Usulan lakukan pengurus masjidnya Riyadus Salihin, hadis, anulah. Tiang bilang akidah. Kenapa tidak ada yang berpikir akidah? Tentu akidah penting, kan coba. Baru sadar. Langsung alhamdulillah tiang buka akidah. Di sini juga alhamdulillah di masjid ini, Masjid Agung, tiang buka akidah. Di beberapa masjid rata-rata yang meminta tiang mengisi, walaupun dia mengusulkan kitab atau apa, tiang coba usulkan akidah saya pegang. Kenapa? Karena akidah ini sangat-sangat prinsipil. Sangat prinsipil. Percaya tidak percaya, orang galau, orang stres sampai bunuh diri, yang paling mendasar alasannya akidahnya. Coba akidahnya bagus, aman insyaallah. Contoh sederhana, mohon maaf sekejap doang, penting ini. Contoh sederhana doang, sederhana sekali. Orang nyari rezeki ini, minta kepeng, bersusah payah dia. Terus ternyata bangkrut, ternyata tidak dapat apa-apa, stres dia. Kan sudah stres coba. Malah masuk rumah sakit dia kadang. Bisa-bisa bunuh diri. Coba kenapa kira-kira begitu? Akidahnya. Kok akidahnya? Karena dia mencari uang itu, bekerja itu, ia tujuannya mencari rezeki. Mencari uang tujuannya. Karena itu tujuannya, begitu tidak dapat, stres, ya sedih. Percaya tidak percaya, akidahnya tidak bagus itu. Tidak sadar, kita kebanyakan tidak sadar. Ini pentingnya belajar akidah. Kalau kita belajar akidah, kita paham yang namanya qada qadar. Kan ini rukun iman si terakhir kan, iman kepada qada qadar baik dan buruknya. Kalau kita belajar akidah itu penting sekali. Kalau kita belajar akidah, sebangkrut-bangkrutan tidak akan stres. Kenapa? Karena ketika kita mencari rezeki, mencari uang, bukan untuk mencari harta. Ya terus semata-mata menjalankan perintah Allah. Terus harta itu terserah nenek mau kasih apa tidak. Karena kita belajar akidah, paham kita bahwa keberhasilan kita itu bukan karena usaha kita, tapi karena Allah yang mau ngasih kita.
Terus ini perlu berusaha no? Wajib berusaha. Tapi bukan karena mencari itu, mengejar tujuan itu, terus karena menjalankan perintah Allah. Titik, darah lain. Allah suruh bekerja, bekerja. Allah suruh ibadah, ibadah. Allah suruh apapun disuruh lakukan. Kaja kita hamba ini. Begitu juga orang masuk surga dengan amal ibadahnya sama sekali. Kan ada hadisnya. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidak ada orang masuk surga lantaran amalnya, ibadahnya. Tidak ada. Terus kenapa orang masuk surga? Karena rahmat Allah. Terus kenapa kita beribadah? Memang bukan untuk dapat surga ibadah itu. Terus kenapa kita? Allah yang suruh kehajaannya. Allah yang suruh. Allah perintahkan. Allah perintahkan. Kalau sadar diri hamba, laksanakan perintah Allah. Titik. Nah, kalau itu motivasinya, kenapa sudah bekerja menjalankan perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah? Tenang terus kita. Kenapa kita tenang? Tujuannya beribadah. Jadi asal sudah kita bekerja, wah tenang kita ini, ngombe-ngombe hasilnya. Karena tujuan kita bukan hasil itu. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Tenang itu. Makanya jangan heran orang-orang saleh, para ulama tenang terus. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Karena akidahnya. Karena akidahnya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita. Kita. Kalau kita saja sudah enggak keruan, gimana anak-anak kita? Makanya kalau ada anak-anak kita kuliah keluar kemudian oleng modelnya. Tidak jelas akidahnya, jangan salahkan. Kadang-kadang orang tuanya sifat 20 doang dia tahu. Apa sifat 20? Sifat 20 ainuah, pokok ainuah. Apa itu? Itu sebenarnya wajib dihafal oleh semua orang umat Islam. Wujud qidam baqa wa khalafatul hawadis qiyamuhu bi nafsihi wa hadaniyah qudrah iradah. Harus dihafal, harus dipahami, harus dikuasai, bukan oleh para mahasiswa atau semua umat Islam tanpa kecuali. Wajib itu. Kalau kelas mahasiswa doang dia tahu, apalagi dengan awam. Ini petaka yang sekarang paling berat di akhir zaman ini, akidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan generasi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala wabah, dari segala mara bahaya, dimurahkan rezeki, diberkahi rezekinya, dipanjangkan umur, diberkahi umurnya, ditutup segala aib, diampuni segala dosa, ditampakkan segala kebaikan, dan dikabulkan segala cita-cita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wasyukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa atba'ihil abrar ma ta'aqaba al-lail wan nahar. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وارض عنهم كما ربونا صغارا وكبارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله اللهم يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تجمع أحدا في هذا المسجد إلا من أردت هدايته. اللهم لا تجلب أحدا إلى هذا المكان إلا من أردت به خيرا في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Fatihah terakhir kita niatkan untuk semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, khususnya mudah-mudahan diampuni segala dosanya dan ditinggikan derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga bighairi hisab. Lahumul Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa, demikianlah tausiah yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi MA yang mengingatkan kita bahwasanya segala apapun yang terjadi di seluruh muka bumi ini, baik manfaat ataupun mudaratnya atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang juga tadi dirangkaikan dengan tanya jawab bersama jamaah. Dan mari kita bersama untuk memperbaiki dan juga menjaga akidah kita bahwasanya hanya kehendak Allah lah apapun yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.